Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang menulis tes ulasan. Salah satu kemampuan berbahasa Indonesia secara tertulis adalah menulis tes ulasan buku. Kalau kita berbicara tentang tulisan, tidak akan bisa dilepaskan dari suatu bahasa atau penulisan kalimat. Ketika seseorang membuat tulisan, ada yang lebih suka menggunakan bahasa yang formal, ada juga yang lebih suka menggunakan bahasa informal. Kedua bahasa tersebut sudah memiliki pecintanya masing-masing. Selain itu, kedua bahasa tersebut dapat memberikan informasi kepada pembacanya. Pada menulis teks ulasan buku, kita menggunakan bahasa yang formal. Penggunaan bahasa formal pada suatu kalimat biasanya ditujukan untuk informasi-informasi yang detail atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah. Sementara itu, penggunaan bahasa informal pada suatu kalimat ditujukan pada informasi-informasi yang lebih santai dan dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti di rumah dan pergaulan dengan tetangga. Informasi yang ada pada suatu tulisan pastinya berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap suatu objek. Namun, terkadang ada juga tulisan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau yang sudah pernah terjadi. Bahkan ada juga tulisan yang di dalamnya berisi tentang informasi berupa pendapat dari penulis dalam menanggapi atau memberikan penilaian terhadap suatu objek. Tulisan yang berisi tentang pendapat seseorang dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek disebut juga dengan mengulas. Oleh karena itu, seseorang yang mengulas menandakan bahwa orang tersebut sedang membuat teks ulasan. Dalam membuat teks ini, objek yang digunakan sangatlah beragam, seperti buku ilmiah, non-ilmiah, lagu, film, musik, dan sebagainya. Kalau film misalnya ya, sebelum dilempar ke pasaran, ada yang namanya resensi film atau ulasan film. Kalau di Amerika itu ada penilaian seperti nilai mata kuliah, yaitu A amat baik, B baik, C cukup, D kurang, E itu sangat kurang. Nah, jadi sebelum dilempar ke pasaran, itu ada yang namanya resensi film dan sudah ada nilainya untuk memberikan penjelasan kepada calon penonton terhadap film yang akan ditonton. Nah, dengan membuat teks ini, maka kita sebagai penulis mencoba untuk memahami suatu karya orang lain yang akan diulas dengan menggunakan sudut pandang kita. Nah, lalu apa itu teks ulasan? Ayo kita simak ulasan tentang teks ulasan mulai dari pengertian, ciri-ciri, jenis, tujuan, cara membuat, dan contoh. Jadi pengertian mengulas itu adalah memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan pendapat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah karya yang sudah dibuat oleh orang lain. Adapun karya-karya yang dimaksud seperti musik, karya seni, sastra, puisi, buku, lagu, dan masih banyak lain. Dengan adanya karya-karya tersebut, maka ada juga seseorang atau kelompok yang memberikan ulasan terhadap karya tersebut atau lebih tepatnya membuat teks ulasan. Ya. Kemudian objek yang dapat diulas adalah buku ilmiah, non-ilmiah, lagu, film, musik, dan sebagainya. Nah,
Yang berikut, karena ulasan buku ini berupa tes, kita pahami dulu pengertian dari tes ulasan. Tes adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Sedangkan tes ulasan itu terdiri dari dua kata, yaitu tes dan ulasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tes adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Sedangkan ulasan adalah kupasan atau tafsiran atau komentar. Ulasan itu sendiri mungkin lebih sering kita dengar dengan kata review. Nah, dapat dikatakan bahwa tes ulasan adalah suatu karangan yang isinya berupa macam-macam kupasan atau komentar dalam memberikan pandangan terhadap suatu objek. Dengan membuat tes ini, maka penulis tes ulasan akan memberikan informasi terkait dengan objek yang sedang diulasnya. Oleh sebab itu, tes ini bisa dibilang sifatnya cenderung subjektif atau hanya berupa suatu pertimbangan rekomendasi. Tes ini juga memiliki sebutan lain yaitu tes resensi. Nah, tes ini biasanya ditulis di berbagai media, baik itu media online atau media cetak. Nah, jika media online itu biasanya kita temukan pada blog milik seseorang, atau bisa juga ditemukan pada media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Sementara itu pada media cetak biasanya tes ini ditemukan pada koran atau bisa juga pada suatu majalah. Pada umumnya ketika seseorang membaca tes ulasan atau tes review pada suatu media, maka bisa membuat seseorang tertarik untuk melakukan hal yang sama, yaitu ingin membaca. Oleh karena itu, tes ulasan ini dibuat agar orang tertarik membaca buku tersebut. Nah, misalnya yang dibaca tes ulasan tentang produk makanan, atau tes ulasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan keguguran pada ibu hamil, maka pembaca bisa tertarik untuk mengetahui produk makanan yang diulas. Kemudian ketika seseorang membaca tes ini tentang buku, maka bisa tertarik untuk membeli buku tersebut. Nah, meskipun hanya berupa ulasan dan bersifat subjektif, tetapi sebaiknya di dalam membuat tes ini menggunakan bahasa yang tidak menjatuhkan. Bahkan sebisa mungkin memberikan dukungan terhadap objek yang diulas, sehingga kualitas dari objek tersebut bisa terus mengalami peningkatan. Dengan begitu, karya anak bangsa bisa semakin dikenal oleh banyak orang, bahkan bisa dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, yang berikut tes ulasan, yaitu ciri-cirinya. Nah, kalau tes ulasan itu sendiri, itu sama dengan resensi ya. Di dalamnya itu berisi tentang keunggulan dan kekurangan dari suatu karya atau objek yang diulas. Yang kedua, memasukkan pendapat tentang isi dari suatu karya yang sedang diulas. Yang ketiga, memasukkan pendapat tentang isi struktur memasukkan pendapat tentang isi dari suatu karya yang sedang diulas. Nah, struktur tes terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman.
Jenis tes ulasan ya. Ada tes ulasan deskriptif yaitu tes deskriptif adalah jenis yang umumnya digunakan untuk mengulas karya sastra. Oleh sebab itu, jenis ini biasanya berupa gambaran atau penilaian penulis terhadap karya sastra dalam bentuk deskripsi. Ketika menulis karya sastra dengan tes deskriptif, maka karya sastra akan dijelaskan secara detail dan kompleks. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembaca tes ulasan benar-benar memahami maksud dari penulis karya sastra. Sedangkan tes ulasan kritis adalah jenis yang bersifat kritis atau memberikan ulasan terhadap suatu karya, umumnya karya sastra, berupa kritikan melalui sudut pandang tertentu. Biasanya ulasan kritis ini dilakukan dengan cara menganalisis karya atau buku yang sedang diulas. Meskipun dianalisis, tetapi tes kritis ini bersifat subjektif atau hanya menggunakan pandangan dari penulis saja. Ada lagi tes ulasan informatif, yaitu tes yang memiliki jenis berupa ulasan mengenai suatu karya yang diuraikan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Oleh karena itu, tes informatif bisa menambahkan informasi dan wawasan pembaca tes ulasan. Dikarenakan berisi hal yang informatif, maka tes ulasan informatif ini dibuat menggunakan bahasa yang singkat, jelas, padat. Nah, kemudian struktur tes ulasan. Nah, struktur tes ulasan yang pertama itu adalah orientasi, yaitu berupa struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya. Bisa buku ilmu pengetahuan, ya, ilmiah, non-ilmiah, atau film yang akan diulas. Maka dari itu, pada bagian atau struktur teks ini, kita sebagai pembaca akan membaca latar belakang dari hal yang diulas. Nah, yang berikut adalah tafsiran. Tafsiran adalah pandangan, penilaian, dan pengukuran penulis teks terhadap karya yang akan diulas. Pada struktur tafsiran isinya berupa gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini, biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagainya dari karya yang diulas. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi adalah penulis teks akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Dalam hal ini, pembahasan yang ada pada struktur evaluasi seperti kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang diulas. Pada tahapan inilah, pembaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas, sehingga bisa menentukan apakah karya yang ada di dalam ulasan layak untuk dinikmati atau tidak. Yang keempat adalah rangkuman. Rangkuman berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dilakukan. Pada bagian ini juga penulis akan memberikan tanggapan atau komentar terhadap karya yang diulas, termasuk apakah karya itu berkualitas atau tidak. Yang berikut adalah cara membuat tes ulasan. Cara membuat tes ulasan adalah yang pertama melakukan identifikasi karya. Hal yang perlu dilakukan adalah membuat tes ulasan adalah melakukan identifikasi karya yang akan diulas, yaitu judul, penulisnya siapa, nama penerbitnya siapa, harganya berapa, dan isi atau gambar dari buku tersebut bagaimana. Bisa dipoto ya. Yang kedua, membuat catatan penting terhadap karya yang diulas. Nah, membuat catatan penting terhadap karya yang diulas adalah hal yang penting, yang menarik yang ada pada karya tersebut. Bisa dilihat dari gaya bahasa, hal yang menyentuh, karakter tokoh, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah mencari dan memahami keunggulan dan kekurangan dari suatu karya. Nah, setelah membuat catatan terkait hal-hal penting dan menarik yang ada pada karya, dulas, maka selanjutnya kamu perlu mencari sekaligus memahami setiap keunggulan dan kekurangan dari karya tersebut. Pada tahap ini, penulis menjadi tahu keunggulan dan kekurangan dari karya yang diulas. Akan tetapi, dalam melaksanakan tahapan ini, penulis harus memastikan bahwa keunggulan dan kekurangannya ada pada karya tersebut, bukan hanya asal-asalan. Yang keempat adalah membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan di sini, penulis akan menjelaskan setiap hal yang menarik, kelebihan dan kekurangan dari karya yang diulas. Isi dari kesimpulan ini berupa pendapat penulis terhadap karya yang diulas secara keseluruhan. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah memberikan saran kepada pembaca. Nah, pada langkah terakhir ini, penulis teks ulasan memberikan saran kepada pembaca sehingga menjadi lebih yakin suatu karya diulas perlu dinikmati atau tidak, perlu dibeli atau tidak. Nah, yang berikut adalah salah satu contoh teks ulasannya. Nah, salah satu contoh teks ulasan bisa ibu-ibu lihat di sini. Judul buku atau identitasnya, misalnya judul bukunya adalah Waspadai dan Cegah Keguguran. Penulisnya Dr. Niken Ceri Rahayu. Penerbitnya Penerbit Kata Hati Yogyakarta. Tahun terbit adalah cetakan pertama Januari 2010. Tebal halaman 120, ukuran buku 13,5 kali 20. Bahasa adalah Indonesia, bahasa Indonesia maksudnya ya. Sampul latar putih, tulisan merah muda dan gambar hijau. Bisa ditampilkan dengan gambar buku tersebut ya. Nah, baru yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi di sini contohnya ya, pengenalan. Buku ini hadir sebagai jawaban atas kekhawatiran ibu hamil. Dengan membaca buku ini diharapkan keguguran bagi ibu hamil dapat dicegah meskipun semua keputusan kelahiran dan kematian berada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Namun kelahiran buah hati yang sehat, manis dan menggemaskan pun menjadi sebuah dambaan dan harapan yang besar bagi pasangan orang tua. Nah, lalu tafsiran isi ya. Buku ini memaparkan tentang seputar kehamilan dan keguguran. Niken Ceri Rahayu berhasil memberikan pandangan ilmu tentang kehamilan dan keguguran karena minimnya pengetahuan seputar kehamilan dan keguguran. Tanda-tanda kehamilan yang tidak disadari merupakan salah satu faktor penyebab keguguran. Banyak orang menilai bahwa tanda-tanda kehamilan hanya dipahami dari satu sisi saja, yaitu terlambat menstruasi. Akan tetapi, terlambat menstruasi bukan hanya disebabkan oleh kehamilan saja. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Nah, kemudian keguguran adalah penghentian proses kehamilan pada usia di bawah 20 minggu. Banyak ibu yang tidak menyadari kehamilannya. Oleh sebab itu perlu diwaspadai karena selain menyebabkan kematian janin juga membahayakan nyawa seorang ibu. Sebisa mungkin harus dapat diwaspadai dan dicegah dengan mengkonsumsi makanan sehat. Selain itu, sesering mungkin memeriksakan kandungan ke dokter agar perkembangan janin dapat terpantau secara terus-menerus. Penyebab keguguran dapat terjadi karena kelainan gen dan kromosom, imunitas, pengumpulan darah, atau blood clotting, kelainan dan infeksi kandungan, pembukaan leher rahim, dan penyebab lainnya seperti kelainan hormon, diabetes yang tidak terkontrol, dan berbagai parasit yang juga dapat menyebabkan keguguran. Selain mewaspadai penyebab keguguran yang juga perlu adalah beberapa gangguan yang sering menimpa ibu hamil yaitu kram perut saat hamil, keluar plek. Mitos yang berkaitan dengan keguguran di kalangan masyarakat merupakan hal yang harus diluruskan agar tidak banyak masyarakat yang langsung mempercayai sebelum meneliti faktanya dan bagaimanapun juga mitos belum tentu benar adanya. Mitos-mitos yang perlu diketahui adalah mitos yang berkaitan dengan seks, olahraga, pemeriksaan ultrasonografi, sauna, dan lain-lain.
Pendarahan semasa kehamilan bisa jadi pertanda awal keguguran. Jika mengalami pendarahan, harus selalu menggunakan pembalut dan panty liner sehingga akan lebih mudah dalam memantau seberapa banyak darah yang keluar saat pendarahan. Saat mengalami pendarahan, hindari memasukkan sesuatu ke vagina seperti cairan pembersih vagina. Keguguran ini dapat dicegah asal kita mengetahui dan mengenal tanda-tanda, gejala-gejala, dan cara mengatasinya. Pencegahan keguguran dipaparkan oleh Nek Kencir Rahayu dapat diatasi dengan memperbanyak konsumsi nutrisi dan gizi, menerapkan gaya hidup sehat, olahraga yang sesuai dengan wanita hamil, serta mengamati perubahan yang signifikan pada trimester pertama, kedua, sampai ketiga. Buku ini diulas secara rinci dan sistematis mengenai pencegahan maupun hal lain yang berkaitan dengan keguguran. Sangat bermanfaat jika dibaca ibu hamil yang ingin mengetahui informasi tentang pencegahan keguguran. Yang berikut adalah evaluasi. Daftar isi menyebabkan pembaca menjadi bingung. Tidak ada biografi penulis, membuat pembaca kesulitan mengenali penulis. Tidak ada gambar ilustrasi dan warna yang dimuat, membuat buku tidak menarik. Buku ini sangat dianjurkan dibaca oleh kalangan ibu hamil. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit, terdapat bahasa medis dan bahasa Inggris, namun juga dilengkapi dengan terjemahan sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan. Buku ini tidak hanya dilengkapi dengan tanda-tanda keguguran saja, melainkan tanda-tanda kehamilan, cara mengatasi gangguan, tips agar selama masa kehamilan tidak terjadi keguguran. Nah, evaluasinya ya, rangkuman evaluasi. Buku ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk ibu hamil yang kurang mengetahui tentang seputar kehamilan dan keguguran, karena di dalamnya terdapat ulasan yang disertai dengan definisi, penyebab, cara mencegah, dan lain-lain. Diharapkan ibu hamil mengetahui langkah-langkah cerdas untuk mewaspadai dan mencegah keguguran. Simpankan dulu.